Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana wadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga sahabat musela yang berbahagia dapat mendengarkan tausiah ini dengan keadaan sehat walafiat. Sahabat musela yang berbahagia dan tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah tentang bahaya ghibah atau menggunjingkan orang lain. Kata seorang ulama tafsir, Imam Masruq, ghibah adalah jika engkau membicarakan sesuatu yang jelek pada seseorang, itu disebut menggibah atau menggunjingnya. Jika yang dibicarakan adalah sesuatu yang tidak benar ada padanya, maka itu berarti memfitnah, menuduh tanpa bukti. Demikian pula dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah engkau apa itu ghibah?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Ia berkata, "Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain." Beliau ditanya, "Bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan?" Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Jika sesuai kenyataan berarti engkau telah menggibahnya. Jika tidak sesuai berarti engkau telah memfitnahnya." Hadis riwayat Muslim. Ghibah termasuk dosa besar, namun sedikit yang menyadari hal ini. Seringkali kita melakukan dosa ini tanpa sadar. Bahkan ketika kita menuju masjid dan menunggu waktu sholat, bukannya berzikir, bukannya membaca Al-Quran, bukannya bersolawat kepada Rasulullah SAW, malah kita bergosip dan menggunjing orang lain. Sesungguhnya ghibah adalah pemangkas amal yang merobohkan, menjauhkan kawan, pemicu perselisihan dan permusuhan, sebagaimana juga telah digabungkan oleh para ulama masuk dalam kategori dosa besar. Namun sayang sekali, sangat sedikit muslim yang bisa selamat darinya, kecuali orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan peringatan tersebut ialah firman Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, yang artinya, "Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab tafsirnya mengatakan, Allah Ta'ala memisalkan ghibah, menggosip orang lain dengan memakan bangkai seseorang, karena bangkai sama sekali tidak mengetahui siapa yang memakan dagingnya. Ini sama halnya dengan orang yang hidup yang tidak mengetahui siapa yang menggunjing dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika aku dinaikkan ke langit, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Mereka melukai, mencakari wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Maka aku bertanya, 'Siapakah mereka, wahai Jibril?' Jibril berkata, 'Mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia dan mereka mencela kehormatan-kehormatan manusia.' Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sungguh sangat membahayakan dosa perbuatan ghibah ini. Sahabat musela yang berbahagia dan tentunya dirahmati oleh Allah. Lalu jika kita sudah terlanjur melakukan dosa ghibah, bagaimana cara bertaubat? Berkata Al-Alamah Syekh Utsaimin rahimahullah, "Jika yang digibahi telah mengetahui bahwa engkau telah menggibahnya, maka engkau harus datang kepadanya dan meminta agar dia merelakan perbuatan. Namun jika dia tidak tahu, maka janganlah engkau mendatanginya, tetapi hendaknya engkau memohon ampun untuknya dan engkau membicarakan kebaikan-kebaikannya di tempat-tempat yang engkau menggibahinya. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan."
engkau bisa berkata, "Ya Allah, ampunilah dia." Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafarah atau penebus dosa untuk orang yang kau gibahi adalah engkau memohon ampun untuknya." Hadis riwayat Haris bin Abu Usama. Maka jika kita terlanjur berbuat dosa gibah, segeralah bertaubat. Temuilah orang yang kita gibahi lalu memohon ampun kepadanya. Sahabat Musela yang berbahagia dan tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, perlu diperhatikan, semestinya kita harus terus berhati-hati dalam perkara dosa besar ini. Karena hal ini tak jarang terjadi dalam kehidupan keluarga, masyarakat, kampus, masjid, kantor maupun melalui media sosial yang sangat mudah diakses baik disengaja maupun tak disengaja. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat tausiah singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan dari setiap dosa besar termasuk pula perbuatan gibah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik untuk menjaga lisan dan sikap ini supaya senantiasa berkata dan berbuat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Musela yang berbahagia, selamat berbuka puasa. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.